Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu 17 September 2023. Jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta Saragi dari GKPS Cikokol. Wow, adik-adik sudah duduk yang manis, sudah tersenyum, sudah cantik, sudah ganteng. Wah, keren deh. Kita mau sekolah minggu dengan penuh sukacita karena hari ini Tuhan mempertemukan kita semua. Gak ada kesedihan dong ya. Adanya senyum-senyum terus seperti Kalina. Bertemu dalam kasih-Nya, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo adik-adik berikan salam yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang cerah, hari yang penuh sukacita bagi kami semua. Karena sekalipun kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tetapi Tuhan tetap mengizinkan kami untuk boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami di seluruh Indonesia melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Tuhan Yesus berkati kebaktian sekolah minggu kami, supaya kami boleh bersukacita, menyanyi, memuji nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah anak Tuhan. Dan kita semua adalah anak yang dicintai oleh Tuhan. Kita bisa kuat, kita sehat di dalam tubuh dan juga iman. Semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Aku anak sekolah minggu yang sehat dan kuat karena dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat.
Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, D, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Dan kita masih membahas satu tokoh, yaitu Yusuf. Siapa? Iya, pintar adik-adik. Yusuf. Hari ini dengan tema Tuhan memberikan kemampuan. Mau tahu banget atau banget-banget? Pasti mau tahu banget-banget dong. Apa sih yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf di pintar adik-adik di Mesir? Nah, mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Yuk kita menaikkan pujian. Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, bergembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Allahku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Allahku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Allahku sungguh besar,
Sungguh besar, kasih Allahku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca ya. Nah, adik-adik coba didengarkan ya. Dengan judul perikop, mimpi, juru minum, dan juru roti. Sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Selanjutnya, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu muram sekali? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar. Dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan
di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pasal 41 dengan judul perikop mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami
mimpi kami masing-masing. Seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku itu sama artinya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir.
Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Lalu usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir." Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Tadi firman Tuhannya bilang bahwasanya Tuhan memberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi dari kepala juru minum dan juru roti dengan bertanya kepada Yusuf. Nah, Yusuf diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengartikan, artinya menafsirkan mimpi. Yusuf diberi keahlian itu, diberi kemampuan. Tujuannya apa? Supaya tujuan yang Tuhan rencanakan bisa terlaksana. Nah, demikian juga pada saat ini Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang. Mungkin kemampuannya berbeda-beda setiap orang, tidak ada yang sama. Ada yang memiliki kemampuan bernyanyi, berolahraga dengan baik, mengajari teman yang kurang pandai dalam pelajaran matematika, dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa semua kemampuan yang kita miliki itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya bersyukur kepada Tuhan. Selain itu juga kita harus apa setelah bersyukur karena diberi kemampuan? Iya, berlatih ya, melatih kemampuannya supaya semakin hari semakin baik ya. Seperti kita juga harus menggunakan kemampuan kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dan ingat adik-adik, jika kita sudah diberi kemampuan, kita sudah latih asa dengan kita mungkin les menyanyi, les main musik dan lain sebagainya. Dan setelah kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk pelayanan, atau seperti kita bisa jadi berkat buat orang dengan kemampuan kita, tidak boleh sombong ya dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan ya. Karena memang itu datangnya dari Tuhan, kita tinggal mengasah saja. Tetapi kita juga tidak boleh rendah diri seandainya kita tidak memiliki kemampuan
yang sama dengan teman yang lain. Tibalah kita pada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 138 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi, Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Oke, adik-adik, kita mau tutup, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kami boleh belajar daripada Yusuf, di mana Engkau memberkati Yusuf, memberi Yusuf kemampuan sehingga Yusuf dapat mengartikan mimpi yang juga datangnya daripadamu, hikmat pengertian yang Yusuf terima sehingga Yusuf boleh menjadi penguasa di tanah Mesir. Satu hal yang kami mau yakin percaya, kami pun di saat ini, setiap kami masing-masing, adik-adik sekolah minggu, dimanapun, siapapun, usia berapapun, telah Engkau berikan kemampuan dalam diri mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh mengetahui kemampuan kami itu dan kami boleh melatihnya selalu sehingga boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita bertemu lagi di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah berhitung gak dalam satu hari 24 jam adik-adik bernafas menghirup oksigen berapa kali? Wah, Kak Lina sih gak pernah hitung. Cuman Kak Lina taunya banyak banget. Dan itu semua gratis, tis. Tuhan memberikannya berlimpah di dalam hidup kita. Saat ini kita mau mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau kalau minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bawa dan masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Juga kita menaikkan doa syafaat.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui tokoh Yusuf. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami boleh mengumpulkan persembahan. Semua yang kami dapatkan asalnya dari Tuhan. Berkati kami senantiasa di dalam kehidupan keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berkati, berikan berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam keluarga kami. Di masa kami sekolah, Tuhan juga memberikan guru-guru yang baik, yang bertanggung jawab, yang mengajar kami, mempersiapkan kami untuk masa depan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, baik di sekolah, di rumah, maupun di sekolah minggu, supaya kami boleh bermain bersama dengan teman-teman, tidak dengan marah-marah, tetapi dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, supaya Tuhan senantiasa berkati, gereja kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar. Tuhan, kami juga berdoa berterima kasih untuk Bina Warga, Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ada dalam keadaan aman, damai, tentram, sukacita, dan kehidupan masyarakat Indonesia boleh maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan memberikan kemampuan. Di dalam Alkitab, melalui tokoh Yusuf, kita belajar bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama pun memberikan kemampuan kepada kita semua. Adik-adik gak usah sedih, gak usah kecewa. Adik-adik itu adalah orang-orang spesial yang Tuhan berikan kemampuan. Hanya bisa jadi, kakak, kata siapa? Kalau teman aku sih itu ya, dia pintar nyanyi, yang sana pintar masak, yang sana pintar puisi, yang sana pintar matematika. Aku mah nggak bisa apa-apa. Adik-adik, sangat-sangat salah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang, termasuk adik-adik. Yang mungkin terjadi adalah adik-adik dikasih kemampuan untuk bernyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi, jawab, malu. Adik-adik pintar matematika. Ketika disuruh mengerjakan soal, jawabnya, aku belum belajar, aku gak bisa. Lah, jadi adik-adik, percayalah, Tuhan memberikan kita semua kemampuan. Karena itu kita harus mengembangkan kemampuan kita. Kita harus lihat, aku bisa apa ya? Ternyata ada yang pintar baca puisi, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar kesenian, menggambar, dan lain-lain. Semuanya punya kepintaran. Karena sudah Tuhan berikan, yuk kita pakai kemampuan kita dengan sebaik-baiknya untuk masa depan kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian janjimu Tuhan, ya dan amin, semuanya untuk kebaikan kita. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mau dengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya.
berjalan bersama Tuhan. Ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencana-Nya. Ku mau mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Oh Tuhan, selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, dan seluruh tim Bina Warga, ada Kak Hendra, ada Kak Fani, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!